Assalamualaikum, kembali lagi di channel Caca Cook. Kali ini saya mau bikin kue kering putri salju. Di sini ada bahan-bahannya: 80 gram keju parut, 120 gram gula halus, 300 gram margarin, 2 saset susu bubuk, 3 butir kuning telur, 400 gram terigu, dan 100 gram maizena. Tahap pertama, masukkan dulu margarinnya. Kemudian masukkan 3 buah kuning telur. Selanjutnya kita masukkan gula halus ya. Di sini gulanya sedikit bertuku karena saya simpan di kulkas. Lalu kita mixer sampai rata, jadi tidak sampai kembang ya, cukup sampai rata dan gulanya halus tercampur semuanya. Setelah rata seperti ini, masukkan keju parutnya. Kita mixer kembali sampai kejunya tercampur. Setelah kejunya ini tercampur, masukkan 2 bungkus susu bubuknya. Di sini saya pakai susu Denkau. Kemudian di mixer kembali ya sampai tercampur. Setelah itu, masukkan warna makanan. Di sini saya pakai pasta pandan kurang lebih setengah botol saja. Boleh juga dikurangi ataupun ditambah. Ataupun boleh juga yang tidak menggunakan warna tambahan. Lalu masukkan tepung maizenanya. Di sini saya mengaduknya menggunakan spatula. Tidak lagi menggunakan mixer ya. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan tepung terigunya. Dimasukkan secara bertahap saja supaya lebih mudah untuk diaduk. Untuk proses pengadukan selanjutnya, saya menggunakan tangan ya. Ini tangannya sudah dicuci bersih sebelumnya. Kemudian saya aduk menggunakan tangan sampai adonan kuenya ini kalis dan tidak lengket di tangan ya. Ini sudah kelihatan tidak lagi lengket di tangan dan sudah bisa kita cetak ataupun dibentuk sesuai selera saja. Di sini saya mencetaknya masih menggunakan alat jadul yang ada di rumah, pakai pencet-pencet. Jadi saya tuh senang sekali lihat alat-alat jadul seperti ini untuk bikin kue kering ya. Dicetak bertahap sampai adonannya habis ya. Setelah loyangnya ini terisi penuh, kemudian boleh kita bakar dulu loyang pertama yang sudah dicetak seperti ini. Di sini saya bakarnya masih menggunakan pembakar alat tradisional yang lama di atas kompor seperti ini. Lalu saya masukkan loyang pertama di bagian bawahnya ya. Kita tutup dan diamkan kurang lebih 10 menit. Setelah didiamkan 10 menit, boleh sesekali kita cek kue keringnya ini sambil kita lihat di bagian
bawahnya apakah sudah terlihat menguning ataupun mencoklat. Jadi kalau matang atau belumnya bisa dilihat dari warna bagian bawah kuehnya. Kalau belum, warnanya agak sedikit kuning ataupun berubah, kita masukkan kembali sampai warnanya kuning. Selanjutnya kita lanjutkan mencetak di loyang berikutnya ya. Kalau sudah kuning di bagian bawahnya, kita pindahkan ke api bagian tengah. Boleh juga langsung di api bagian atas kalau bawahnya sudah berubah warna. Dan ini sudah saya masukkan loyang kedua yang sudah saya cetak. Kemudian ini loyang pertama saya pindahkan di bagian atas untuk memastikan kue kering di bagian atasnya itu kering dan masak merata ya, sempurna masaknya. Ini dia kue putri saljunya yang sudah masak. Warnanya juga sudah berubah ya, agak sedikit kekuningan tapi bukan gosong. Selanjutnya di sini saya pindahkan ke dalam wadah dan ditaburi dengan gula halus. Karena gula halusnya saya pakai blender, jadi saya tetap ayak seperti ini. Karena masih ada gula-gula yang kasar, jadi harus saya ayak ya seperti ini. Setelah itu boleh kita aduk perlahan saja menggunakan sendok supaya gula halusnya ini tercampur rata ke bagian-bagian kue yang lainnya. Kalau kira-kira gulanya ini kurang, boleh ditambahkan ya gula halusnya sesuai selera saja. Ini sudah tercampur. Boleh kita susun di dalam wadah toples yang sudah disiapkan. Jadi saya menyusunnya, kemudian di barisan pertama itu saya tambahkan taburan gula halus supaya kelihatan lebih menarik dan lebih indah. Untuk proses pembakaran dan pencetakannya tadi kita ulangi sampai semua bahan kue keringnya tadi habis dan selesai ya. Seperti ini saya lakukan berulang sampai toplesnya penuh dan sampai semua bahan kue keringnya tadi selesai saya cetak dan saya panggang. Saya taburi kembali gulanya supaya lebih manis dan lebih kelihatan menarik. Setelah ini, toplesnya akan saya isi kembali setelah kue kering loyang berikutnya masak ya, ataupun matang merata. Untuk rasa dari kue kering putri salju ini rasanya itu renyah, manis, gurih, pokoknya enak sekali, bakalan bikin ketagihan. Dan hasilnya ini kurang lebih 3 toples yang saya pegang ini ya. Ini dia hasilnya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba resepnya. Jangan lupa dukung terus channel Caca Cook. Terima kasih.